Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral karena diduga melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Motif pelaku diduga cemburu sehingga membunuh dan mengecornya di belakang rumah. Kapolsek Pesanggerahan bagikan paket sembako bagi warga kurang mampu pada momentum perayaan Lebaran 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian personil Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Magetan dan Forkopimda berangkatkan 350 pemudik asal Magetan bus balik bareng gratis Lebaran 2024 ke Surabaya. Program ini disambut antusias oleh para pemudik. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 17 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kasus pembunuhan sadis 6 tahun lalu akhirnya terbongkar usai sang anak berinisial F melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa ibunya ke Polrestabes Makassar akhir pekan lalu. Korban berinisial J merupakan istri dari pelaku berinisial H yang diduga melakukan pembunuhan akibat cemburu. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral karena diduga melakukan pembunuhan terhadap sang istri. Motif pelaku diduga cemburu dengan istrinya sehingga membunuh dan mengecornya di belakang rumah. Pelaku menimbun jasad korban di dalam rumah yang berada di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar. Pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut sejak 6 tahun yang lalu dan baru ketahuan belum lama ini. Pelaku tega membunuh sang istri pada 6 tahun lalu atau tahun 2018. Tak hanya membunuh sang istri, pelaku bahkan mengecor jasad korban di belakang rumah korban. Dari interogasi penyidik akhirnya terkuak bahwa kasus ini tidak terkuak karena alibi bahwa korban kabur dari rumah dengan pria lain. Melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istri itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Dan kejadian ini 2018. Ya, 2018 kalau kita itu sekarang berarti 6 tahun. Nah, berdasarkan informasi itu kemudian lalu penyidik segera merespon cepat, mengembangkan, kemudian mengamankan tersangka pelaku. Ya, mengamankan pelaku. Sekarang kita berada di Tim SAR gabungan dari Brimob, Basarnas, BPBD, dan Satpol Kabupaten Bone berhasil menemukan seorang warga yang tenggelam di Sungai Pakasolo Bone, Kecamatan Bengo. Korban berusia 65 tahun ini ditemukan mengambang oleh tim SAR dalam kondisi meninggal dunia.
Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menggelar konferensi pers kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tapsel. Sebanyak 32 kasus dengan jumlah 43 tersangka merupakan pengungkapan yang telah dilakukan Satres Narkoba Polres Tapsel dalam periode bulan Januari hingga April 2024. Hanya orang yang bodoh lah yang mau merusak dirinya sendiri dengan hal yang tidak baik. Kita telah mengungkap selama 3 bulan terakhir ini 32 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 43 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita seluruhnya adalah berjumlah ganja seberat 3.102,51 gram dan narkotika jenis sabu seberat 84,56 gram. Barang bukti lainnya yang disita berupa alat komunikasi, kemudian sepeda motor, kemudian kendaraan berupa roda 4 dan uang tunai sekitar 9.346.000, di mana rekan-rekan kita sudah mengetahui bahwa pasal yang digunakan tentunya adalah Undang-Undang Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara, kemudian jual beli dan atau memiliki serta menguasai menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja. Ini tercantum pada pasal 114 ayat 1 dan 2 atau 112 ayat 1 dan 2 atau 111 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Rekan sekalian, bahwa untuk itu Polres Tapsel kami berkomitmen kuat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dengan komitmen kita untuk sama-sama berjihad dalam memerangi adanya narkotika di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan ini. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi beserta Kapolres jajaran X wilayah Kedung melakukan kegiatan safari Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kebumen. Kapolda disambut Bupati Kebumen Arif Sugianto serta Forkopimda Kabupaten Kebumen serta ribuan warga masyarakat yang tengah melakukan halal bihalal. Safari Kamtibmas ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan rangkaian libur Lebaran. Saya Kapolda Jawa Tengah dengan para PJU dan Kapolres X Presiden Kedung melakukan safari Kamtibmas yang hari ini dilaksanakan oleh Pak Bupati Kebumen berikut jajarannya. Tentu safari Kamtibmas ini kita gunakan untuk cek, recheck dan final check terkait hari Kamtibmas di wilayah Kebumen dan sekitarnya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas lancarnya Operasi Ketupat Candi 2024. Kegiatan kepolisian dalam pengamanan arus mudik dan balik lebaran ini dinilai sukses berkat soliditas dan kekompakan seluruh personil yang terlibat. Hal ini disampaikan Kapolda saat memimpin apel pagi di lapangan apel Mapolda Jateng pada Selasa pagi tadi. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan halal bihalal di Polda Jateng yang diikuti seluruh pejabat utama dan peserta apel. Kapolda menyebut dirinya menikmati momen kebersamaan dalam pelaksanaan pengamanan mudik lebaran tahun ini karena Irjen Pol Ahmad Lutfi akan purna tugas pada bulan November mendatang. Dengan selesainya Operasi Ketupat Candi 2024 yang merupakan operasi kepolisian terakhir menjelang purna tugasnya, Kapolda meminta maaf secara pribadi dan kedinasan kepada seluruh anggota di masa kepemimpinannya di Polda Jateng. Kapolda berpesan kekompakan dan soliditas Polda Jateng harus terus dipelihara. Hal ini karena keberhasilan tugas Polri sifatnya kolektif meski dalam tugas pokoknya seorang polisi bertanggung jawab secara personal. Berkat kekompakan ini, para personil yang terlibat dianggap mampu melaksanakan kegiatan operasi meski dihadapkan berbagai tantangan, kesulitan, dan kekurangan. Kebanggaan itu harus ditanamkan oleh seluruh anggota Polda Jawa Tengah bahwa kita mampu melaksanakan dengan cara bersama-sama. Keberhasilan tugas Polri itu adalah sifatnya kolektif. Meskipun pada tugas pokoknya seorang polisi adalah personal, anggota kita di jalanan seorang diri sudah mewakili polisi secara umum seluruh Indonesia karena adalah hukum. Tidak ada seorang pimpinan yang merasa berhasil dalam melaksanakan suatu tugas operasi tanpa adanya suatu anggota-anggota sekalian. Karena mereka adalah suatu kolektivitas, yaitu kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kapolsek Pesanggerahan bagikan paket sembako bagi warga kurang mampu pada momentum perayaan Lebaran 2024. Masyarakat diimbau untuk menjaga Kamtibmas dan turut proaktif melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Kapolsek Pesanggerahan Jakarta Selatan membagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu di sekitar pos pam Lebaran Polsek Pesanggerahan dalam rangka membantu mereka pada momentum perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro mengatakan kegiatan pembagian sembako menyasar 100 orang pemulung dan 10 anggota Saka Bayangkara. Kompol Tejo mengatakan bahwa pembagian paket sembako gratis itu merupakan atensi dari Kapolda Metro Jaya dalam rangka berbagi pada sesama yang tidak bisa merayakan Lebaran di kampung halaman. Pembagian paket sembako kepada para pemulung dan masyarakat kecil lainnya saat momen Lebaran dilakukan sebagai bentuk kepedulian personil Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk menjaga Kamtibmas dan meminta masyarakat proaktif jika mengetahui ada tindak kejahatan di lingkungan sekitarnya untuk segera melaporkannya. Atas atensi Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Karyoto, kami membagikan beras, juga kue-kue Lebaran dan transportasi untuk mereka-mereka para pemulung yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya, tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kami membagikan supaya mereka bisa merasakan turut serta Hari Raya Idul Fitri di Jakarta, karena mungkin mau kembali ke kampung halaman tidak ada transportasi atau ongkos, dan tadi sudah mereka para Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.